Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, marilah kita lanjutkan kajian kita tentang al-ismu mu'rab wal mabni. Kali ini kita akan membahas mengenai isim mabni. Apa isim mabni? Al-ismul mabni ma la yataghayyaru syaklu akhirih bi taghayyuri mawqihi fil jumlah. Ma la yataghayyaru syaklu akhirih bi taghayyuri mawqihi fil jumlah. Adalah isim yang bentuk syakal akhirnya tidak berubah-ubah karena perubahan kedudukannya dalam kalimat. Ini berbeda dengan isim mu'rab yang telah kita bahas bersama, bahwa isim mabni itu dalam kedudukan kalimat apapun, apakah dia dalam marfu mansub, bentuk akhirnya tetap dia seperti itu, tidak ada perubahan. Jadi dalam segala kondisi, marfu mansub majrur, tidak ada perubahan bentuk akhir, tidak ada perubahan syakal akhir, walaupun kedudukannya berbeda. Nah, saudara sekalian, ada 8 isim mabni itu. Ada isim domir, ada isim isyarah, ada isim mausul, ada isim syarat, ada isim istifham, ada adad murakkab, angka kompleks dari 11 sampai dengan 19 kecuali angka 12. Lalu yang ketujuh beberapa dzaraf atau keterangan serta yang tersusun darinya, dan yang kedelapan adalah isim fi'il. Itulah isim-isim yang termasuk kategori isim mu'rab. Artinya isim-isim itu dalam berbagai kondisi bentuk akhirnya, syakalnya tidak berubah-ubah. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama isim domir. Isim domir itu adalah kata ganti. Kata ganti yang menunjukkan pembicara, yang menunjukkan orang yang disapa dan yang dibicarakan. Atau dalam bahasa Arab disebut dengan mutakalim, pembicara, mukhatab, dan gaib. Gaib itu yang dibicarakan. Nah, kalau dalam bahasa lain, ada orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Orang pertama adalah mutakalim, kemudian orang kedua adalah mukhatab, dan orang ketiga adalah ghaib. Nah, ada yang munfasil dan ada yang mutasil. Munfasil itu artinya bahwa dia, kata itu berdiri sendiri. Sementara yang mutasil, kata itu menyatu, menyambung dengan kata yang lain. Baik, kita lihat. Nah, berdasarkan 3 kategori, goib, mukhatab, dan mutakalim. Nah, ini yang marfu ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Ini yang marfu. Lalu ada yang mansub, iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna. Iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Nah, saudara sekalian, ini adalah bentuk domir munfasil. Artinya isim domir ini berdiri sendiri, terpisah dari kata yang lain. Kemudian ada yang domir mutasil. Domir mutasil itu menyatu pada kata yang lain, dia tidak berdiri sendiri, tetapi menyatu dengan fiil antara lain, atau mungkin juga dengan huruf atau dengan fiil. Nah, sama, ada yang goib, ada yang mukhatab, ada yang mutakalim. Nah, kalau yang ini ada yang marfu, ada yang mansub, dan ada yang majrur. Mari kita lihat yang marfu. Darosa, darosa, darosu, darosat, darosata, darosna, darosta, darostuma, darostum, darosti, darostuma, darostunna, darostu, darosna.
Nah, pada fiil tersebut itu di dalamnya secara mustatir ataupun yang terlihat oleh kita ada domir, namanya domir muttasil. Begitupun yang dalam kedudukan mansub, allamahu, allamahuma, allamahum, allamaha, allamahuma, allamahunna, allamaka, allamakuma, allamakum, allamaki, allamakuma, allamakunna, allamani, allamana, allamahu, allamahuma, allamahum, allamaha, allamahuma, allamahunna, allamaka, allamakuma, allamakum, allamaki, allamakuma, allamakunna, allamani, allamanna. Nah, yang diberi tanda merah itu adalah merupakan domir. Domirnya domir domir muttasil. Jadi menyatu dengan fi'il. Kemudian ada domir yang majrur. Ini sebagai contoh, alaihi, alaihima, alaihim, alaiha, alaihima, alaihinna, alaika, alaikuma, alaikum, alaiki, alaikuma, alaikunna, alayya, alaina. Ini adalah dalam domir majrur. Sebab didahului dengan harfu jar ala. Jadi alaihi, alaihima, alaihim, alaiha, alaihima, alaihinna, alaika, alaikuma, alaikum, alaiki, alaikuma, alaikunna, alayya, alaina. Nah, saudara sekalian perhatikan, ini ternyata ketika dalam keadaan mansubun itu tidak berbeda. Misalnya sa'adtuhu, sa'adtuhuma, sa'adtuhum, sa'adtuha, sa'adtuhuma, sa'adtuhunna, sa'adtuka, sa'adtukuma, sa'adtukum, sa'adtuki, sa'adtukuma, sa'adtukunna. Ini yang mansub. Berikutnya yang juga termasuk isim mabni adalah isim isyarah. Isim isyarah itu adalah kata petunjuk. Ada yang merupakan petunjuk dekat, ada yang petunjuk jauh. Ada yang untuk mufrad, ada yang untuk musanna, dan ada pula yang untuk jama'. Bahkan ada juga kata petunjuk yang menunjukkan tempat. Mari kita lihat. Hadza, hadzani, hadzaini, haula'i, hadihi, hatani, hataini, haula'i, hahuna. Nah, ini kita lihat berdasarkan baris yang mufrad, mudzakkar dan muannas. Hadza, hadhihi. Yang menunjukkan dua, hadzani, hadzaini, hatani, hataini. Yang menunjukkan banyak, haula'i. Dan untuk muannas pun haula'i. Sementara untuk menunjukkan tempat, hahuna. Kemudian untuk isyarah, untuk petunjuk jauh, mudzakkar, muannas. Kemudian mufrad, musanna dan jama'. Yang mufrad dzalika, tilka. Yang musanna dzanika, tanika. Dalam bentuk jama' ulaika, baik untuk mudzakkar maupun muannas. Begitupun yang menunjukkan tempat, hahunaka. Sekalian, isim isyarah seluruhnya itu mabni selain kata hatani dan hadani atau dzani, hatani dan hadani, hatani dan hadani atau hadani dan hatani. Keduanya i'rab dengan i'rab musanna. Nah, kemudian yang ketiga adalah isim mausul. Isim mausul itu adalah isim mabni yadullu ala muayyanin biwasitati jumlatin ba'dahu tusamma silatul mausul. Jadi isim mausul itu adalah isim mabni yang menunjukkan pada sesuatu yang tentu melalui jumlah setelahnya yang disebut dengan silah mausul. Ada yang dalam bentuk mufrad, musanna, jama'. Kemudian ada yang menunjukkan lil akil dan li ghairi akil. Akil itu yang menunjukkan untuk manusia, li ghairi akil adalah yang selain daripada manusia, baik yang menunjukkan mufrad, musanna maupun jama'. Mari kita lihat yang untuk mudzakkar.
alladzi. Untuk mufradnya, musannanya alladzani atau allazaini, jamaknya alladzina. Kemudian untuk yang lil akil, kata man, kemudian di ghairi akil, ma. Untuk muannasnya juga demikian, allati, allatani, allataini, allati, allai, man, dan ma. Saudara sekalian, isim mausul itu seluruhnya mabni, selain daripada kata alladzani dan allatani. Keduanya merupakan mu'rab dengan i'rab musanna. Demikian saudara sekalian pembahasan bagian pertama mengenai isim mabni. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.